Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Para santri Pondok Tahfiz Nurul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mari kita lanjutkan ngaji pasaran yang kedua, yaitu hadis kitab Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang ke-18, al-haditsu tsaminu asyara, hadis yang ke-18, ayat taqwallah ta'ala wa husnul khuluqi, yakni takwa kepada Allah dan baik akhlak, baik perilakunya. Nah ini penting ya. An Abi Dzar Jundubi ibnu Junada wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa itu? Hadis dari Abi Dzar bin Junada dan Abi Abdurrahman bin Jabal, semoga Allah memberikan ridho kepada keduanya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, pertama pesan Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ya, takwalah kalian, ittaqi wa taqwa sapa sira Allah yang Allah haitsu ma kunta, sekiranya ing diana sapa sira. Wa'ad bihi dan ngiringnya sapa sira sayyata ing keburukan ing ala al hasanata ing kang bagus tamuha kang ngapus sapa hasanah ing sayyi'ah wa khaliqi lan berakhlak sapa sira ya an-nasa ing manusia bi khuluqin hasanin, lawan akhlak yang bagus. Rahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala nabika sapa Tirmidzi ay hada hadisun hasan. Ini hadis itu hadis yang hasan, yang bagus. Tapi batin usi hasanun sahih. Yani hadis hasan itu sahih. Ada 3 nasihat di hadis ini. Kalau kita pengen selamat dunia akhirat, tadi seperti tadi kita melaksanakan hadis ini, insya Allah dijamin selamat dan masuk surga. Pertama, ittaqillah. Ya. Apa ittaqillah ini? Bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Jadi takwa bukan hanya karena di pondok, karena di masjid, karena di musola, tapi maupun di mana saja, di pasar, di kantor, di perjalanan, kita tetap harus takwa. Nggak boleh hanya takwa di satu tempat, di tempat lain nggak takwa, maksiat, nggak boleh. Jangan berpura-pura di depan Allah baik, ya, di depan orang ramai baik, tapi sendirian jahat. Allah tahu. Nggak boleh kita hanya baik karena di depannya, tapi tidak baik di luar keramaian orang, tidak tahu. Jangan sampai. Haitsu ma kunta, di mana saja, kapan saja dianjurkan bertakwa. Seperti kita puasa nih, ya. Itu puasa itu nggak makan, nggak minum itu bukan karena depan orang. Sendirian pun di kamar tidur, di kamar mandi, ya memang puasa. Kalau niat nggak puasa sih dari tadi sebelum ngaji udah minum dulu, ya nggak? Nggak ada yang tahu. Tahu Andika tadi udah minum? Dulu ada sebelum ngaji. Enggak, makan. Wah hebat. Ya tuh. Jadi begitu, takwa itu takut sama Allah bukan karena depan orang banyak,
atau karena kelihatan. Tapi takwa itu di mana saja, kapan saja, sekalipun fisiri wal ala niat, dalam kondisi sepi, ya fisiri rahasia wal ala dia, dan dalam puasa ramai terang-terangan. Itu adalah apa? Iman, takwa. Ya, puasa juga demikian. Itu selamat. Jadi ini latihan yang terbaik dari ibadah puasa, itu mendidik kita berbuat baik bukan karena orang, tapi berbuat baik tunduk patuh karena Allah. Itu. Kalau orang yang sudah bisa mengamalkan yang lainnya seperti puasa, hebat, berarti takwa. Makanya puasa itu la'allakum takun. Efeknya bukan hanya pada puasanya, tapi pada hal yang lain, bahwa berbuat baik itu di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, itu berbuat baik. Seperti yang hadis kemarin, bahwa Allah itu katabal ihsan. Allah mewajibkan kepada kita berbuat baik kepada siapa saja, termasuk tadi kepada orang yang apa? Meminta kepada kita bantuan, makan, minum atau yang lain, sekalipun mereka bukan dari kita. Kalau kita bisa memberi, ya beri. Kalau enggak, ya jangan dihina. Gitu. Yang kedua, wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap orang itu punya peluang apa? Berbuat buruk. Setiap orang berbuat salah, berbuat dosa. Maka kalau habis berbuat salah, berbuat dosa, segera lakukan kebaikan supaya bisa ketutup. Artinya tobat. Jangan lama nunggu nanti. Saya mentar aja sekalian tobatnya kalau udah tua. Belum tua mati, mau apa coba? Ya, saya nanti aja rajinnya kalau udah gede. Belum gede, udah mati, mau apa? Jadi berbuat kebaikan itu jangan menunggu terlalu lama. Kalau bisa sekarang, sekarang. Kalau bisa nanti sore, nanti sore. Apalagi habis berbuat buruk, jangan lama-lama. Takutnya kita belum berbuat baik, belum tobat, berbuat buruknya sudah ada, kita dipanggil oleh Allah meninggal duluan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi salah satu hikmah, manfaat, faedahnya perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah selain menarik atau mendapatkan pahala, juga untuk tamhuha, menghapus. Menghapus apa? Menghapus yang buruk yang pernah kita lakukan. Jadi sekarang itu banyak berbuat baik manusia ini dengan Ramadan karena banyak kesalahan, kekurangan di luar Ramadan. Nah itulah kasih sayang Allah. Wa bil hasa sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Lakukan dalam setiap pernah berbuat buruk, segera lakukan perbuatan baik untuk menutup. Ibaratnya kalau orang punya utang, segera cari untuk bayar terus. Nah kalau utang terus nggak dibayar-bayar, ya numpuk utangnya. Tapi kalau punya utang sekali bayar terus, ya lunas utangnya. Maka jadi lebih. Yang ketiga, pesan Rasulullah SAW, wa khalijin nasa bi khuluqil hasan. Berakhlaklah, berperilakulah, bersikaplah kepada orang lain dengan akhlak yang baik. Indikator tanda orang iman dan Islamnya kuat adalah sejauh mana akhlaknya kepada orang lain. Jangan mengaku iman sempurna, Islam sempurna sepanjang belum berakhlak baik kepada orang lain. Karena innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahkan Rasulullah diutus pun itu pertama-tamanya adalah untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki akhlak manusia, termasuk kita.
Jadi orang itu terukur iman Islamnya sejauh mana akhlaknya, perilakunya kepada orang lain. Dengan simbol sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Artinya setelah kita menghadap Allah, ibadah tunduk sama Allah, kita minimal itu menyelamatkan orang lain, mendoakan orang lain agar dapat keselamatan. Itu yang dibuktikan dengan sholat kita. Jadi kalau kita habis sholat berbuat jahat, maka itu sholatnya berarti kurang manfaat. Karena sholat itu diakhiri dengan apa? Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Coba, setiap sholat pasti ngucapin salam. Dan salam artinya doa. Doa apa? Doa keselamatan, doa keberkahan, doa rahmat. Untuk siapa? Untuk orang lain. Mana buktinya? Assalamualaikum warahmatullah. Kalau orang sudah pada sampai berpikir itu, ya, bahwa hidup bukan hanya sholat puasa berbuat baik kepada Allah, tapi juga berbuat baik kepada orang lain. Minimal mendoakan, jangan mencelakakan. Oh, pasang paku di jalan biar pada kempes. Wah, itu bahaya. Berarti bukan menyelamatkan. Oh, pasang ini tambang, nanti kalau yang lewat biar kesandung, jatuh. Kalau jatuh nanti kita ambil HP-nya. Nah, itu mencelakakan. Bukan perilaku orang yang beriman, bukan perilaku orang yang muslim. Karena orang muslim dari asal kosakatanya aslama yuslim islaman bahwa muslim itu orang yang menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan dirinya dan orang lain. Kalau salim aja hanya dirinya yang selamat. Tapi kalau muslim itu menyelamatkan, maka ucapannya minimal selalu Assalamualaikum. Itu tanda kemusliman seorang, keselamatan seorang. Wa khaliqin nasa bihulukin hasani. Itu hadis yang ke-8. Ada 18, yaitu 3 pesan. Satu apa? Bertakwa kepada Allah. Yang kedua apa? Selalu berbuat baik. Ya, manakala habis berbuat buruk atau dosa, segera tutup dengan perbuatan baik supaya jangan nonjol keburukannya, jangan lebih daripada kebaikan. Yang ketiga apa? Selalu beretika, berakhlak, berperilaku baik kepada orang lain. Nah, itu. Hadis yang ke-19. Wah, ini panjang nih hadisnya. Al-hadis tasi'u asyar. Allah Ta'ala wa hibbuhu wa nasruhu wa ta'yiduhu. Pertolongan, ya, penjagaan, pemeliharaan dan apa? Penguatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa? Nah, di sini penting kita bahwa Allah akan menolong hambanya, ya. Allah menjaga hambanya, Allah akan menguatkan hambanya. Nah, di sini kita harus terus berusaha menjadi hamba-hamba yang ditolong oleh Allah, yang dijaga oleh Allah, yang dipelihara oleh Allah. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas, dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas, semoga Allah memberikan ridho kepadanya, radhiyallahu anhu maqala, dia berkata, untuk khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari saya di belakang Nabi. Ya. Faqala ya gulam inni u'allimuka kalimatin. Wahai gulam, bocah kalau bahasa Betawi. Bocah, sini. Nih, sungguhnya aku memberitahukan kepadamu beberapa kalimat ini. U'allimuka kalimatin. Ihfatillah yahfadka, ihfatillah tajidhu tujahaka,
Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis ini menceritakan Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ibnu Abbas, nak, mau nggak aku beritahu beberapa kalimat, berapa nasihat yang kalau kamu lakukan itu selamat. Pertama, ifadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Apa Allah perlu dijaga? Nggak perlu. Allah nggak perlu dijaga, Allah sudah menjaga dirinya. Tapi kalau kita menjaga punya Allah, maka Allah akan jaga kita. Salah satu di antara punya Allah yang sangat mulia di muka bumi ini adalah mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi yang paling besar adalah Al-Qur'an. Kita jaga, kita pelihara, maka Allah akan jaga kita, dijamin itu. Ya. Jadilah petugas Allah, jadilah yang menjaga punya Allah, maka Allah yang akan menjaga kita, itu pasti. Kalau kita jaga punya presiden aja, presiden jaga kita. Nah ini Allah yang jaga kita, gimana nggak aman? Kalau Allah sudah menjaga, aman dunia akhirat. Ya, maka jadilah diri kita orang yang menjaga punya Allah, agama Allah. Ya, kita jadi apanya terserah. Ya. Yang penting kita menjadi bagian dari agama Allah. Quran kita menjadi bagian dari Quran. Apa yang mengajarkannya, apa yang menghafalnya, apa yang menciarkannya, itu apa yang membiayainya. Maka jadilah supaya orang yang menjaga Allah, artinya menjaga yang punya Allah, maka akan dijaga oleh Allah. Ifadillah tajiu tujahaka. Ya. Kamu harus jaga Allah, maka kau akan jumpai Allah, akan memuliakan, mengagungkanmu. Ya. Allah akan memuliakan. Jadi kalau kita pengen mulia, dimuliakan oleh Allah, maka jaga punya Allah. Infadillah, sama nasihat. Kamu akan dimuliakan oleh Allah. Kau akan berjumpa dengannya dengan mulia. Itu pasti. Nggak ada orang yang mulia di dunia ini kalau orang itu nggak memuliakan Allah. Ya? Dari sejarah para nabi, para sahabat, tabi'in, para ulama, semuanya itu adalah orang-orang yang mengagungkan, memuliakan Allah, sehingga dia dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu punya kemauan, punya keinginan, punya permintaan, mintalah sama Allah. Ya. Boleh ke orang tua kalian, boleh ke yang lain. Itu syariat, hakikatnya minta sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolonglah sama Allah. Ya, karena Allah kalau sudah melindungi seseorang, nggak ada yang bisa mencelakakan. Tapi kalau Allah sudah membiarkan orang itu tidak selamat, maka tidak akan ada yang menyelamatkan. Nah ini penting santri kan, dan orang beriman pada umumnya harus yakin betul sama Allah. Allah lah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya, sebaik-baiknya yang menolong itu Allah. Sebaik-baiknya yang menjaga, memelihara adalah Allah. Sebaik-baiknya yang melindungi, yang memberikan rezeki adalah Allah. Makanya idza sta'anta fasta'in billah.
punya kemauan, punya keinginan, punya cita-cita, punya hajat, minta sama Allah. Allah Maha Kaya. Semakin sering diminta sama kita, Allah semakin senang. Semakin senang, semakin berpeluang diberi. Jangan sekali-kali terus minta sama Allah. Minta tolong sama Allah, ya, yang dijaga diri kita, dijaga keluarga kita. Minta apa saja silakan, ya, sama Allah. Yang penting jangan minta jadi nabi, jangan jadi rasul, ya. Ya Allah, saya pengen jadi nabi, ya Allah, ngaco itu. Benar kan? Jangan, ya. Pengen jadi nabi. Boleh nggak pengen jadi presiden? Ya silakan. Ya Allah, mudah-mudahan jadi presiden. Ya kalau nggak jadi presiden kayak Prabowo, ya presiden taksi, ya kan ya. Kalau nggak jadi presiden sekeluarga atau se-RT, ya. Ketua RT kan presiden juga, presiden se-RT. Oh, ya, begitu. Minta tolong sama Allah. Wa'lam annal ummata law istama'at la yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka. Nah, ini tauhidnya kepada Allah. Ketahuilah bahwa sungguhnya umat, ya, apabila umat berkumpul, sungguhnya apabila umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Apabila orang semua ini berkumpul akan memberikan sesuatu kepadamu yang bermanfaat untukmu, tapi Allah belum menghendaki kecuali yang telah diberikan ketentuan oleh Allah, maka tidak akan terwujud. Apa? Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini hampir sama itu dengan doa salat itu. Setelah sholat, tidak ada yang bisa memberi kalau engkau mencegah, dan tidak ada yang bisa mencegah kalau engkau memberi. Ya, dihadang kayak apa, dihalangi kayak apa, tapi Allah menghendaki dia muncul, tetap muncul. Nabi Muhammad sendirian hidup di tengah-tengah kafir Quraisy, diserang dari sana sini, tetap Allah munculkan, Allah selamatkan, Allah menangkan. Ya bisa, nggak ada orang bisa menghalang. Ya, oh, jadi itu seandainya orang mau mengangkat kita, ya, memberikan sesuatu kepada kita, kemuliaan dan sebagainya, tapi Allah menghendaki tidak, maka tidak akan terwujud. Allahumma lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi satupun selain engkau, ya Allah. Memberi hidup, memberi rizki, memberi sehat itu nggak bisa. 100 dokter ngobatin kita, kalau kata Allah belum sembuh, belum sembuh. Benar? Pak Harto, dokter serumah sakit Pertamina nangani semua. Kalau ada yang bisa nyembuhin, mungkin berani bayar berapa aja. Tapi yang ada yang bisa, ya. Kalau waktunya sudah Allah kehendaki, nggak ada yang bisa. Menteri Kesehatan yang BPJS dan rumah sakit mana aja gratis, masuk rumah sakit itu Menteri Kesehatannya. Nggak ada dokter yang bisa mengobati, apalagi menyembuhkan. Mungkin kalau ngobatin bisa, tapi nyembuhin nggak bisa. Itu hanya Allah. Benar ya? Wa yuhyi wa yumiit wa idza maridtu fa huwa yashfi. Apabila aku sakit, maka yang menyembuhkan itu Allah, bukan dokter. Ini tauhidnya, ya. Makanya wa in tamau ala yaduruka bisain lam yaduruka illa bisain qad kataballahu alaik. Tadi yang awal, kalau seandainya 100 dokter dikumpulin untuk ngobatin penyakit seorang, kalau kata Allah belum sembuh, nggak sembuh. 100 dokter ahli. Ya. Tapi kalau memang Allah kehendaki sembuh,
cuman minum jahe, cuman minum obat anu sembuh. Itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, seandainya manusia berkumpul untuk memberikan madarat, wa idh tamau ala yaduka bisain lam yadurruka, maka tidak akan madarat kepadamu illa bisyai'in qad katabahu Allah 'alaika, kecuali yang sudah Allah catat, Allah tentukan dalam takdirnya bahwa ada yang mau memadaratkan. Allah tentukan dia madarat itu bisa, tapi manusia tidak ada yang bisa mencelakakan. Nabi Ibrahim dibakar dengan api yang sangat besar oleh Namrud dan pasukannya. Semuanya berkumpul ingin membunuh Ibrahim. Bakar. Begitu mau dibakar, api udah besar, datang malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Ibrahim, assalamualaikum ya Ibrahim. Saya malaikat hujan. Saya diutus oleh Allah untuk menyelamatkan. Kalau engkau ingin selamat, maka engkau akan aku selamatkan sebelum api itu membakarmu. Yakni akan aku turunkan air hujan sebesar-besarnya untuk memadamkan api sehingga engkau tidak terbakar. Oh enggak. Terima kasih malaikat. Sampaikan ke Allah, terima kasih. Kenapa engkau mau? Aku percaya yang menyelamatkan Allah. Ini malaikat hujan balik. Datang lagi malaikat angin yang bawa, yang ngurus angin. Wahai Ibrahim, saya diutus oleh Allah agar bisa menyelamatkanmu sehingga engkau tidak terkena api, karena akan aku habisin api dan kayu bakar itu dengan angin yang aku sapu, yang aku habisin, sehingga kamu nanti tidak akan terbakar. Oh, makasih, terima kasih. Kenapa engkau enggak mau? Karena aku pengen membuktikan bahwa Allah yang menyelamatkan tanpa perantara. Oh, ya. Akhirnya benar. Saat waktunya Ibrahim dilempar ke api. Saksikan semua, wahai kaumku. Wah, begitu api udah besar, Ibrahim dilempar, taruh di situ Ibrahim masuk ke dalam api. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya nar, wahai api, kuni jadilah engkau wahai api bardan adem, wasalaman dan keselamatan ala Ibrahim, ingat Nabi. Wahai api, jangan panasi Ibrahim, tapi bikinlah, jadilah kamu itu yang adem kayak AC. Sehingga dengan adem Ibrahim selamat, dia bisa santai di dalam api. Karena yang bikin panas itu Allah. Maka sekalipun itu api panas, dicabut panasnya oleh Allah, diganti panasnya api dengan ademnya AC. Maka begitu Ibrahim masuk dalam api itu, Ibrahim duduk santai, adem, enak, ya, enak, adem, kayak kipas ini adem, wah kayak malam Jumat adem. Nabi Ibrahim di dalam api adem karena apinya dicabut panasnya oleh Allah. Teriak, semua Namrud dan pasukannya teriak, Ibrahim mati, ya kan ya? Teriak semua, oh iya mati, mampus, begitulah kalau kata orang sini, ya kan? Karena di dalam api yang besar. Begitu udah mati dianggapnya, apinya udah lama, udah coba kita lihat Ibrahim, apinya udah mati, pasti gosong. Karena dalam kayu-kayu besar yang dibakar pasti mati, kata Raja Namrud. Begitu dibongkar, abunya disiap, Nabi Ibrahim duduk begini,
santai Nabi Ibrahim tanpa ada sedikit pun luka dari api. Inilah ya, wa ini tamawala yaduruka bisya'in lam yaduruka illa bisya'in qad katabahu Allah alaik. Sekalipun manusia berkumpul menjadi satu untuk membuat madorot kepadamu, untuk mencelakakan kepadamu, tapi kalau Allah tidak menghendakinya maka tidak akan celaka. Benar? Yakin? Yakin nggak? Di Al-Quran ada nggak itu? Ada nggak di Al-Quran cerita Nabi Ibrahim dibakar? Ada. Artinya apa? Itu contoh buat kita. Kalau kita yakin bersandar oleh Allah, kalau Allah kasih keselamatan kepada kita, ya kita selamat. Ya, harus minta tolong pertolongan kita dijaga oleh Allah. Jadi semuanya adalah menyelamatkan Allah, yang memberikan manfaat adalah Allah. Maka berlindunglah kepada Allah, meminta tolonglah kepada Allah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, sampai pena itu diangkat dan keringlah semua yang ada. Artinya itu semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ikhwatillah tajiu amama ta'aruf ila Allah fi raha ya'rifu fi shiddah wa lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusiba wa ma asabaka lam yakun yukhti'ak wa lam anna nasra ma'a sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna mal usri yusra. Dalam riwayat lain selain Imam Tirmidzi hadisnya begini: jagalah Allah maka Allah akan kau jumpai di depanmu. Kenalilah Allah, ketahuilah Allah dalam kondisi senang, maka engkau akan mengetahui dalam kondisi sedih. Artinya, di kapanpun, saat apapun, kita harus selalu dekat dengan Allah. Maka saat kita dekat dengan Allah, senang dengan Allah, di saat senang, sedih pun, dalam kondisi sakit pun, kita akan senang. Kita akan menerima. Orang yang tidak mengenal Allah, maka dia akan mengeluh, akan marah-marah kalau diuji oleh Allah. Tapi kalau tahu Allah itu sangat baik, maka kita tidak akan marah. Orang tua ngomelin kita, guru ngomelin kita itu karena baiknya. Kalau tidak baik, membiarkan kita dalam kesalahan. Sama halnya Allah nyubit kita dengan sakit, dengan ujian. Itu Allah sayang sama kita supaya kita ingat sama Allah. Paham? Ya? Paham nggak? Itu dalam hadis lain apa? Inna Allah idza ahabba Allah 'abdan ibtalahu liyasma'a qadarah. Allah apabila mencintai hambanya, Allah mengujinya, Allah mencubitnya, ya, supaya Allah mendengarkannya. Nah itu. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun yusibak. Maka kesalahanmu, ya ketahuilah bahwasanya membuat salahmu itu bukan karena ujianmu, untuk mengujimu. Begitu juga sesuatu yang mengenaimu itu bukan karena kesalahanmu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu akan datang kalau kita sabar. Harus sabar. Pengen hafal Quran cuma pengen setahun, ya hafal juz amma, nggak ada. Ya, kita bukan otak jenius. Kita harus sabar baca Al-Quran. Nggak ada orang yang sungguh-sungguh nggak bisa, tapi insya Allah akan bisa. Asal sungguh-sungguh, jujur aja. Wa'lam anna nasra ma'asabri. Pertolongan Allah dalam apapun kepada siapapun harus didasari dengan sabar. Kalau nggak sabar susah. Pengen alim, pengen pinter, ya sabar, lama belajarnya. Pengen sukses kaya, ya cari duitnya lama. Udah dapatnya dikit-dikit, pengen langsung kaya, ya susah. Bener nggak? Harus sabar. Sama kayak dapatnya dikit-dikit, ngapalnya saya, ya harus lama waktunya. Tuh. Jadi tidak ada pertolongan Allah itu instan. Rata-rata dengan kesabaran. Innallaha ma'as-sabirin. Orang sabar itu
akan disertai oleh Allah. Orang Allah itu akan menyertai orang yang sabar. Dia senang sama orang sabar, maka Allah mau bareng sama orang sabar. Sabar, ini rajin orangnya, sabar menanti. Oh, buka puasa itu enak kalau sabar, bener nggak? Coba habis sholat duhur ngumpet, minum, klak, 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 klak. Nanti pas maghrib buka enak nggak enak, udah nggak ada nikmatnya. Karena tadi duhur udah minum segelas, benar nggak Pati? Tapi kalau nunggu maghrib sambil nongkrong di pintu gerbang, lihat kanan kiri, benar nggak ya? Lihat ada orang lewat, wis lewat, balik sini lewat, begini kan? Jarang orang lewatnya ke sana, lihatnya ke sana, benar ya? Kalau lihat orang dari sana lewat, liatin terus kan? Liatin, ntar dari sini lihat lagi, tung, seneng nggak? Woi maghrib, seneng nggak? Seneng nggak? Seneng karena sabar kita belum buka. Coba kalau ini kita nggak sabar buka tadi jam 9 atau jam 10, udah nggak ada yang ditunggu, bener nggak? Kenapa kita bahagia? Karena kita kuat bersabar. Itu aja. Sama belajar, sama dengan sukses, harus sabar. Nggak ada yang nggak sabar. Wanal faraja ma'al karbi, dan kebahagiaan, keuntungan itu biasanya karena sebelumnya adalah kesulitan. Nggak ada orang dagang langsung dapat duit. Dagang dulu baru dapat duit, benar nggak? Malam-malam berangkat ke pasar jam 2 belanja, kemudian dimasak, terus didagangin, dagang nasi uduk pagi, benar nggak? Baru dapat duit, belanja pagi buat dagang malam. Benar nggak? Susah dulu nggak? Susah. Punya kiai, wah enak banget kiai, dihormati, dimuliakan, diamplopin, misalkan ini ya kan ya. Ya dulunya capek sama, nggak ujung-ujung pakai sorban, pakai gamis, langsung jadi kiai. Gamis sih murah, sorban murah, kopiah murah, tapi ada isinya enggak? Ada isinya enggak? Pokoknya sorbannya udeng-udeng gitu, gamisnya bus, jalannya begini, tapi gondong, bener nggak? Tapi gondong, disebut ulama enggak? Disebut kiai enggak? Ya enggak, cuma pakaiannya doang, tasyabuh, menyerupai. Wong dia enggak belajar, ujung-ujung bisa alim. Harus sabar belajar. Wa anna ma'al usri yusra. Dan setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kita harus yakin sama Allah. Di Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ayatnya double, 2 kali. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kamu sulit belajar hafal Al-Quran, sabar. Nanti ada kemudahannya, waktunya asal lama. Jangan waktunya pas ketemu kemudahan pergi, berhenti, yang ketemu. Waktunya mau berhasil, berhenti. Nah itu banyak orang yang gak sabar berhasil begitu. Kenapa banyak orang gagal? Karena gak sabar menanti. Ya, karena gak kuat dengan kesulitan yang dia hadapi. Padahal Allah sudah nunggu. Ini sulit dari sini sampai sini gini. Sulit terus, lama, sulit. Ini Allah sudah siapkan di sini kemudahannya. Ketemu kayak mancing, bener nggak? Ulur aja terus ulur, tahan dari pagi sampai sore. Masa nggak dapat satu aja? Bener nggak? Bener nggak? Mancing jepret, nggak dapat, habis lagi cacingnya atau makanannya, pancing lagi. Kalau nggak pancing 5, jepret 5 sebulan begini pegang. Ada yang dapat nggak? Ya asal sabar. Pulang nggak dapat, udah pulang. Nggak dapat ya pulang, nggak dapat lah. Oh kayak gitu.
Ya, belajar pun demikian, cari duit juga begitu, cari ikan juga begitu, main bola juga begitu. Harus sabar, kejar terus keluar kemari. Nanti lama-lama juga bolanya kena. Kalau diem aja, ya udah gitu nggak sabar, nggak dapat bola, keluar nggak main bola, ya nggak bakalan dari dikasih, orang udah bukan pemain, bener nggak? Tapi kalau pemain, walaupun diem aja sabar, sama lama ada bola ataupun nyamperin, benar nggak? Karena dia sudah berusaha ke sana kemari, lama-lama dapet. Nah itulah nasihat dari hadis ini, kita harus yakin sama Allah, ya harus yakin yang memelihara menjaga Allah, nggak ada yang mendapatkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta tolong sama Allah, minta apa saja sama Allah. Karena harus diketahui bahwa pertolongan itu selalu harus dengan cara sabar. Kita harus sabar. Yang kedua, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus ilmu itu berfungsi untuk memberikan wawasan. Dengan wawasan yang semakin banyak, semakin luas, semakin kita yakin, mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, mohon maaf ila kami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.